Ada sorga dalam hidup ini. Yang sebetulnya juga cuma hanya bagi mereka yang sudah sempurna wudunya, sempurna mandi junubnya dari semua ya. Sahabat, maka itulah kata Allah adalah dikatakan adalah hatta ta'lamu ma taqulun. Iya, dari semua. Wala junuban, dan tidak junub. Kemarin Abah sudah bahas ini, tapi tadi Mas Adi bertanya kembali tentang wudu yang tam tadi semua ya. Kalau di dalam Sirul Asrar juga Tuhan Sabukot, sebetulnya ulama dulu yang benar, yang lurus, yang sudah tauhid sempurna, yang sudah fana, yang sudah telanjang dari syatoilah dulu sama. Dari Rasulullah pun sama, dari Nabi Adam pun sama. Makanya wahya ala nau'aini taharatu dhahir wahya tasulu bima'is syariah. Tapi hari syariat juga adalah sebetulnya adalah hakikat. Kalau sudah mampu melihatnya. Kalau pandang air batal. Kalau pandang makhluk adalah makhluk lah. Dari semua ya. Maka di sini juga tentang syahadat, tentang bagaimana menyaksikan Allah pada segala, baik pada narunnya, hawaunnya, maun, turabunnya. Maka yang tadinya narun sekarang tinggal nurunnya. Tapi kau jangan hilangkan narnya. Karena dialah yang memberikan kamu hidup, power pada diri. Inilah orang suka membunuh nafsu. Tidak boleh nafsu itu dibunuh. Karena kamu tidak akan bahagia tanpa nafsu. Tapi nafsu yang sudah tunduk tadi semua. Tadi nur adalah nar. Tadi semua. Maka malaikat ya iblis. Iblis ya malaikat. Maka lihat. Panas ya cahaya. Tadi semua. Ya kalau seandainya kamu ada pada cahayanya. Berarti bersama dengan malaikatnya. Kamu pada panasnya. Bersama dengan iblisnya. Karena iblis dan satu tubuh sebetulnya dengan malaikat. Pada dasarnya. Itulah dalam Al-Quran sudah katakan. Jin itu, iblis itu selalu bersama dengan para malaikat. Menjadi guru para malaikat. Pahami. Tapi guru yang tidak mengerti akhirnya dia panas yang membakar. Tadi semua. Bukan panas untuk menyembuhkan. Tadi semua. Ya. Maka disinilah dikatakan ada toharo. Wa toharatul batin wahya tahsul aidon bitaubat. Taubat dulu. Barulah watakin. Taubat adalah bitaubat. Taba ya tubuh taubatan. Kembali. Wudu. Lepaskan. La hayyun. La ilmun. La sami'un. La basirun. La qadirun. La muridun. La mutakalimun. La maujudun bihaqilallah. Pada diri di luar diri. Pada segala yang ada. Yang zahir maupun yang batin. Yang awal maupun yang akhir. Itulah sempurna pada titik. Ya. Banyak orang sekarang talqin tapi tidak taubat. Ya. Wataspiyatina. Mensucikan. Mensucikan itu bukan berarti mencuci tangan. Berkumur-kumur. Mengembalikan. Tadi. Kenapa dikembalikan? Karena hanya tentang tadi. Kamu kembalikan, kamu ingat, kamu tahan, kamu lupa. Masalahnya di situ. Kamu tahan, kamu adalah najis, junub, kamu serahkan, kamu suci. La yamassuhu ilal mutahharun itu. Maka seharusnya adalah ada diri batin dengan air ruhani, air Allah, ma'ul hayat, bahrul hayat. Mengembalikan semuanya. Sampai apapun tiada lagi tampak ada diri. Tapi bukan berarti hilang semuanya. Tapi kemanapun kau hadapkan. Sudah melihat wajah Allah semuanya. Tidak lagi dunia. Sekarang sudah akhirat. Tiada lagi neraka. Sekarang semua surga. Tiada lagi susah. Sekarang sudah senang. Tiada lagi miskin. Sekarang kaya. Karena Allah itu tidak punya asma miskin. Jadi semua ya. Jadi inilah di dalam makanya wahwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tam, wudu yang sempurna. Lepaskan semua. Wudu itu memisahkan milikmu, miliknya. Milikmu, miliknya. Kamu tidak ada, yang adanya. Di sini itu wudu. Makanya la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak bisa kamu. Muhammad tidak akan mi'raj pada Allah untuk mendapatkan sholat. Karena sholat itu adalah
Siapa sholat itu? Maka apa? Mengenal diri kau akan bersahadat. Mengenali sejatinya diri dohir dari batinmu. Setelah itu kau sudah bisa sholat. Setelah engkau menemukan hilangnya diri, maka kau sekarang berdiri sholat. Dialah sholat itu. Allah lah sholat itu. Tadi semua. Ya. Maka itulah di dalam sebuah hadis dikatakan al-anbiya'u wal awliya'u ya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Tuh. Sesungguhnya para nabi dan para wali melakukan sholat di dalam kubur mereka. Ini tubuhnya sudah sholat. Tubuhnya sholat. Tadi kubur. Pi kubur. Inilah kubur. Bukan di tanah itu. Maaf. Ya. Itulah Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Yakub harus bebas dari buta. Yusuf harus keluar dari bui. Yunus harus keluar dari perut ikan. Ibrahim sudah bebas dari api. Tuh. Adakah api yang membakar Ibrahim? Tak. Karena panas itu bukan api. Tuh. Karena dingin itu bukan es. Kenyang itu bukan nasi. Tadi semua. Ya. Maka itulah yang dikatakan bagi dalam al-mu'minuna. Tuh ruh. Al-mu'minuna. La yamutuna. Bal yankiluna min daril fana ila daril bako. Jadi boleh disingkatkan, Adam pada saat dia sebelum dilahirkan di sorga, pada kesadaran ultrasonor, dikir ingat pada Allah. Makanya di dalam kitab berjanji disebut wasumya pisul bihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam dakarullah. Dalam sulbinya Nabi itu sudah berdikir. Ya, dalam kandungan itu sudah dikir. Satu hari dikir, Allah, Allah. 7 hari dikir, hak-hak. Kemudian dia memuji dirinya pada saat 40 hari. Subhanallah, subhani, subhani. Masuci aku, masuci aku. Keluar dari mulut syariatnya subhanallah. Yang di dalamnya subhani. Barulah Allahu Akbar sempurna. Barulah nanti 8 bulan, 9 bulan itu. La ilaha illallah, nabi isbat. Supaya lahir. Tinggal kemanapun kamu lahir. Semuanya hanya hu. Setelah itu lenyaplah la sautin la harfin. Tidak suara dan huruf. Maka segala helaan nafasmu adalah dzikir. Helaan nafasmu adalah sholat. Diamu sholat. Gerakmu sholat. Hidupmu sholat. Tak ada lagi semuanya. Hanya sholat. Karena sholat itu Allah. Ingat itu. La yamassuhu ilal mudhar. Maka Allah melarang. Wala taqrabus salat. Dan itulah kisah Rasulullah. Karena Sidroh al-Muntaha Mi'raj. Barulah. Dari semua. Barulah setelah. Itulah kiswah unsuriyah untuk ruh jismani. Pada Nur Muhammad untuk jasadmu. Untuk apa? Untuk melindungimu dari segala apa. Masuklah kepada ruh rohani. Kiswah unsuriyah Nur Muhammad disebut ruh ruhani. Masuk lagi ke dalam. Kiswah unsuriyah Nur Muhammad disebut ruh sultani. Ruh itu satu. Tapi di mana kamu berada? Nah gitu. Ada. Kayu bakarkah atau kayu jeparakkah? Hanya itu saja. Kesadaranmu. Tetapi tetap kau harus mampu melihat kayu. Pada apapun bentuk dan rupa segala apa. Tadi semua. Ya. Inilah disebut wudu. Ya, wudu. Jadi wudu itu maka isyarahkan cerita. Tidak ada air yang bisa mencucikan tanganmu. Karena ini bicara lupa dan ingat. Tadi semua. Pada saat kamu lupa pada anakmu yang tertinggal, apa kamu cukup berwudu kemudian ingat dia? Tidak. Dan sama, dzikir itu bukan menyebut. Tarik. Apakah dengan menyebut-nyebut kamu langsung ingat? Tidak. Karena zikir itu adalah zakaru yadkudikun, ingat. Tapi ingat apa? Bukan mengucap semua. Tadi. Siapa yang ingat? Siapa yang diingat? Di penghujungnya. Siapa yang, itulah. Disitulah tentang, ya. Maka disinilah, dikatakan oleh baginda Nabi, al-mutu qabla an tamutu. Ya, makanya
An-nasu niyamun an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, kata Nabi. Sesungguhnya manusia itu sedang tertidur pada saat ada pada tubuh bangkainya ini. Pada saat kamu lupa. Tadi apa bedanya sih lupa dengan tidur? Tadi semua. Maka katakan alhamdulillahilladzi ahyana. Setiap saat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya, bangunlah, ayo bangunlah. Bangunlah jiwanya. Tadi semua. Supaya kamu tubuhnya bangun raganya. Karena kamu tidak akan bahagia tubuhmu ini. Karena kamu ada di alam fisik. Dan kamu berhak atas surga fisik ini. Kalau kamu sudah mengerti. Surga zahir ini. Kalau kamu sudah mengerti. Tadi semua. Tapi kalau kamu pandang semuanya ini masih makhluk. Maka Allah cenderung tidak memberimu. Dan itulah pemberian Tuhan. Pada saat kamu sudah lupa. Membuat segala yang membuat lupa padamu. Sepeda bututmu itu bahaya, tapi mersimu tidak bahaya. Kata Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwaniha. Silahkan. Silahkan kau. Inilah tentang tadi semua. Di mana posisimu? Tadi semua, ya. Di mana posisimu? Tadi semua. Jadi boleh dibilang pada manusia jasad Adam menderita, paling menderita tadi semua. Manusia jiwa kadang bahagia, kadang menderita. Karena jiwa itu terkadang kamu ada panah, kadang kamu ada bako, terkadang kamu ingat, terkadang kamu lupa. Pada saat ingat kamu bahagia, lupa kamu, itu jiwa. Wa nafsi wa masawaha falhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka selalu diadarkan dengan adan, hayyalas sholah, hayyalas sholat. Hadir. Hadir. Mari kita kembali pada Allah, sebenarnya hayalah sholat itu. Hayalal falah, marilah bahagia bersama Allah. Dari yang segala fana, menjadikan pada saat kau kembalikan pada yang bako, abko lah semuanya. Wal akhiratu khairu wa abko. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah. Tapi pada saat kau kembalikan seluruhnya wudu. Wudu, lepaskan. Tangan kembalikan, mulut kembalikan, mata kembalikan, badan. Sehingga hilanglah. Yang ada kamu hanya di sini. Pada kesadaran dadamu. Pada sodrunmu. Di tingkat level mana? Di level jasadkah? Di level kolbukah? Maka setiap pintu, 7 pintu itu adalah la ilaha illallah. Pertama, lepaskan aku 4-mu dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pinahkan kepada la ilaha illallah. Supaya kamu sudah fokus pada hatimu. Lepaskan lagi hatimu. La ilaha illa anta. Sudahlah kau berhadapkan sifat dan zat Allah dan Muhammad. Tapi ingat, kata Abah juga, kenapa Abah merokok ese? Ese itu dibalik ke sini ese, ke sini juga ese. Satu tapi 2 wajah. Satu, maaf ya, ini bukan sedang mengajarkan merokok. Karena itulah kenapa Abah itu merokok itu syirullah nurullahu Allah itu. Karena untuk merasakan satu tapi 2 wajah. Maka pada saat kamu ingin on, pada saat dirimu kembalikan, pijit yang dalam. Krek. Tuh. Satu lah, udah. Rasa dohir, rasa batin. Karena kalau seorang wali itu masih membenci dunia, itu walinya masih belum sekolahnya, belum lulus. Kalau wali itu belum mampu memandang ini semua akhirat, belum lulus. Allah belum buka tentang rahasianya, berarti dia masih benci dengan dunia. Tadi bagaimana? Dia dari awal pun inilah tujuannya. Ingin wujud. Ingin dohir. Ingin nyata. Hakul mubin. Tapi bukan pada kesadaran kamu. Itulah kenapa kita disuruh mandi junub. Junub. Ya. Lepaskan junub dari semua.
Maka Allah ingatkan dalam surat ini tadi, la yadukuna fihal mauta. Tidak ada kematian kecuali di dunia. Tadi semua. Illal mautal ula, kecuali mati yang di dunia. Mati jasad. Mati keegoan. Merasa aku. Merasa ada. Sahabat Abah yang tercinta, dimanapun berada, anak-anak Abah yang tercinta semua, silakan. Mau di level mana kamu? Abah yakin semuanya ingin bahagia. Dan bahagia itu kesempurnaan dohiron wa batina. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Memang itulah konsep Tuhan dari awal. Wa idkulna ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha rogoda. Tapi wala taqraba hadhihi sajarah. Tapi jangan kau dekati pohon huldi itu. Disitulah adalah yang membuat kamu lupa pada segala, kepada Allah. Apa yang sedang kau nikmati. Silakan kau punya 2/3 dunia ke Sulaiman. Tapi kau sudah pandang hada min bani Rabbi. Sudah abqoh. Maka tidak berpengaruh pada Sulaiman. Maka Sulaiman bisa memindahkan istana Balkis. Cukup mengedipkan mata. Sahabat. Mau seperti apa? Mau orang miskin lupa Allah? Kalau Abah lebih pilih orang kaya tapi ingat Allah. Karena Allah itu kaya. Ingat itu. Maka itulah Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani membagi manusia 4 kelompok. Manusia yang tadi semua punya dua-duanya. Dia tadi sudah menyadari hidup ini adalah satu esa antara kapas dan sudah jadi benar. Sudah tidak lagi aku dan kamu. Kita. Bukan aku, bukan kamu. Ya, kita. Sudah kita. Pada saat kamu pijit, si Ana dan si Anta, kita. Tadi si Dohir. Yang di dalamnya si Batun. Kamu pijit. Karena di dalam rokok ese. Itu esa. Esa. Kesini. Ese, kesini. Ese. Dohir pun batin. Batin pun dohir. Aduh. Ini manusia tinggal tahu mengikut konsep siapa. Ada yang dunia saja lupa. Dohir saja lupa batin. Ada yang batin saja lupa dohir. Hei sahabatku. Inilah alam fisika. Alam fisik. Tapi jangan salah pandang. Itu saja. Karena dia hakikat. Allah tidak sempurna kalau batin. Allah tidak sempurna kalau awal. Dia itu harus sempurna. Awal, akhir, dohir, batin, ijtima pada satu titik itu, sahabat. Mari biarkan dia yang menyaksikan, biarkan dia yang disaksikan, biarkan dia yang ikut menyaksikan, yang merasakan. Ini kan dia yang sedang menikmati. Pada saat dia naik pesawat jet pribadi, Allah ingin sedang merasakan itu. Kamu tidak akan bisa merasakan naik jet itu kecuali dia duluan yang naik jet itu. Tadi Allahu Akbar. Dia merasakan. Tidak mungkin ada rasa kopi kecuali dialah yang merasa itu. Kan semuanya pada hidup. Tak ada makhluk yang punya rasa. Itu tadi. Justru makhluk dia dohirkan dia untuk menunjukkan rasanya dia. Dia yang sedang menikmati. Dia yang sedang bercanda. Dia yang sedang... Ini kisah dia semuanya. Ingin kelihatan sempurna. Tadi semua. Jadi disitulah ya sahabat. Maka konsepnya kepada kita adalah... Maka itu dikatakan oleh baginda Nabi al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim. Salat mereka di dalam kubur, dalam tubuhnya. Tubuhnya sudah sholat. Tadi, ya. Karena dia sudah tidak mabuk lagi. Sudah kembali. Tabayat tubuh taubatan. Maka untuk tubuhnya itu ada pesta. Udah yang sudah id. Ada yang udah kembali ruhnya. Bukan sebagai si jiwa ke kiri ke kanan. Maka masih ke kiri ke kanan itu jiwa. Tadi. Wa nafsi wa falhamah pujuroha wa falhamah.
Qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya yang telah melepaskan, yang sudah wudu, yang sudah lepas mandi junubnya. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Sudah pasti ruginya pada saat dia ada pada dirinya masih junub. Sesungguhnya, ya. Jadi dengan menyebut-nyebut tidak akan mensucikan dirimu, mengembalikan. Maka itu taubat, taba, ya tubuh taubatan. Maka dalam Sirul Asrar dibagilah daripada mulai taubat itu adalah untuk nafsul amaro, lawama, mulhima, mutmainnah. Mutmainnah itulah pada kesadaran Idris. Itulah dikatakan Idris sudah di sorga. Jangan Idris, Abah aja di sorga kok. Kamu akan melihat penduduk sorga. Kamu akan melihat makanan sorga. Kau akan melihat kemanapun kau hadapkan hanya melihat sorga. Setelah engkau melihat dia. Maka segala yang tadinya panah ini menjadi abqa. Ingat, wal akhiratu. Akhir dari penglihatanmu adalah Allah. Awal penglihatanmu pun harus kembali pada Allah. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka dikatakan, wahwa ayyakuna zakiru ala wudu'in tam. Wudu'in tam itu bukan kumul. Maaf ya. Tadi apa pengaruh bagi Tuhan? Tadi semua. Tadi kalau kata Abah, cuci wajahmu 7 samudra, 7 benua. Sesat aja. Kalau kau pandang adalah bukan Allah. Itulah air mutlak itu memiliki sifat dalam kitab Kifayatul Ahyar. Tidak boleh rubah warna, rasa, dan bau. Artinya apa? Air Allah. Karena air makhluk ini akan berubah. Karena semua makhluk itu, kecuali kalau sudah fanakan, abqokan, maka tak ada lagi air. Dari semua ya. Itulah pisau tidak mampu menyembelih Ismail. Mana ada bisa. Pisau pun bukan pisau. Tajam itu bukan pisau. Panas itu bukan api. Ini semua. Ya, silakan. Di kesadaran mana? Kau turunkan egomu. Sekarang katakan 80%. 100%. Kan lagi. Sekarang ilmu pengetahuan sudah membuktikan. Manusia itu lahir hanya 12% sadar. Artinya ruh begitu masuk ke jasad, maka bukan lagi kesadaran SIM card, tapi kesadaran adalah kesadaran mobile phone. Maka yang berbangga-bangga adalah si Oppo, si Sony Ericsson, si Samsung, si Apple. Nah itulah. Tadi semua. Tadi. Kata Abah sih lebih baik ruhmu masuk ke Apple, tapi adalah tapi pada kesadaran SIM card. Kamu udah dicinit-nit, merasa juhud lagi. Wah, saya juhud. Saya juhud. Tapi kamu di HP cinit-nit. Kamu tidak sadar Tuhan. Terus sombong. Jangankan HP cinit-nit. Sebiji jarah, kata Allah. Tidak ada, kata Allah. Tidak bisa. Seumpama unta yang tidak masuk ke lubang jarum. Selama kamu tidak junub, lepas junub. Sebiji jarah selama kita junub pada Allah tidak bisa. La yamassuhu illal mutahharun. Allah sampai mengumpamakan unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Tapi setelah kamu kenal Allah, jangankan unta, dengan kandangnya kamu masukkan. Tuh. Itulah Abah pengersa guru saya. Kudu logor di liang jarum. Logor harus longgar pada liang sempit. Tuh, semua. Ya. Tuhan sudah mengisahkan. Nabi yang kaya raya, tapi tetap Allah. Nabi yang penyakitan, Yayub, Allah. Nabi yang hebat, ininya Daniela, Allah. Semua Allah. Karena mereka itu kembali pada Allah. Tapi Allah juga mendohirkan. Nabi yang hebat, Nabi Nuh, pada saat keluarganya, anaknya, istrinya tidak melihat, ini belum junub, masih junub, maka gagallah. Walaupun bapakmu itu mursyid, apa orang bapaknya Rasul aja nyemplung kalau salah lihat pada Muhammad yang berdaging,
Muhammad yang berdarah, Muhammad yang kentut, Muhammad yang tak adalah semuanya. Tapi pada Muhammad yang tidak kentut, Muhammad yang tidak berdaging, berdarah, bertulang. Itulah dia. Maka dialah semua ini. Maka tadi, kullu syai'in halikun. Segala syai'in itu halikun. Illa Muhammad yang tidak berdaging tadi. Berdarah tadi. Maka kau temuilah Rasulullah. Tapi sebelum kau bisa Rasulullah, zakatkan dirimu. Itulah zakat. Zakat, saum, imsak, haji. Maka Abah itu sekarang lain pun sedang syahadat, sedang sholat, sedang zakat, sedang puasa, sedang haji. Selalu. Setiap diam 5 rukun. Makanya namanya rukun. Rukun masak. Kau pisahkan yang satu di Zulhijjah, yang satu di Ramadan. Tadi semua Jumatan harus hari Jumat. Maka tidak pernah kamu bisa mensucikan dirimu dengan sempurna. Rukun masak, ada beras, ada air, ada kompor, ada dandang, ada api. Tak satu saja kau tidak kembalikan, tak bisa masak. Tak ada nasi. Tak ada nasi, tak ada kenyang. Tak ada wudhu, tak ada Allah. Tak ada mandi junub, tak ada Allah. Semua itu saja, sederhana. Dan Allah sederhana. Tidak membuat engkau repot. Bukan tahajud 1000 rakaat. Bukan one day, one judge. Bukan. Tadi pada Allah itu. Kembalikan. Kosong. Maka sekarang ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu apa. Mengajarkan pada kita. Berapapun dosa. Dibagi Allah. Allah lah hasil. Berapapun angka. Dibagi tak terhingga. Kosonglah hasilnya. Kalau kamu kembalikan pada Allah. Tak terhingga. Kosong. Artinya kau kembali kepada awal fitrah. Idul Fitri. Ada ya uduh. Sekarang sudah pantas tubuhnya untuk pesta. Ayyadayu ayyidu. Tuh. Karena semuanya sudah jadi abqoh. Kamu tidak akan terpengaruh dikasih kon-kon 77. Karena sudah melihat Allah. Kamu tidak terpengaruh dengan kereta yang indah. Karena kau melihat Allah. Dia yang sedang menikmati mobil itu. Dia yang sedang menikmati makanan sorga ini. Dia yang sedang menikmati. Tapi malah kamu yang merampoknya. Kamu yang inilah persoalan. Disinilah sahabat yang harus dipahami. Silahkan. Semuanya pilihanmu. Cuma Abah ingin berbagi pada orang yang mau bahagia. Dari semua. Dari sekarang. Dari semua. Ya. Tadi semua. Ya. Itulah maka Nabi mengatakan kepada kita. Apa namanya? Bahwa an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. An-nasu bukan hanya niyamun tidur, mati. Tapi pada saat kamu mati, bangunlah kamu. Tuh. Itulah konsepnya. Maka disitulah sesungguhnya yang diajarkan wudu yang sempurna adalah kembali mengembalikan tadi. La yamliku li nafsihi Doro, jangan di Suryalaya kan. Astagfirullahaladzim. Alladzi la. Tuh, alladzi orang yang la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Taubatan abdi zalimin. La yamliku li nafsihi. Zalim. Jangan zalim. Maka itulah pada saat Musa berkata kepada kaumnya. Setelah dia menyembah sapi buatan Samiri. Ini, sapi buatan Samiri itu tubuh kita. Wah, saya ini kan kiai. Saya ini buya. Saya ini mursyid. Saya ini presiden. Saya ini gubernur. Saya. Itulah sapi. Semua, ya. Maka kata Allah wa id qala Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfus. Kamu itu zalim pada dirimu sendiri. Bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum.
tabah, ya tubuh taubatan. Kembalikanlah, leburkan supaya kamu labur. Kamu lebur, maka dia labur. Labur itu yang tadinya warna perak dibuat emas. Yang tadinya kamu sekarang pakaian walibasuhu taqwa, pakaian takwa, pakaian Allah. Dan itulah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah mandi junub. Itu loh, jangan kamu mati kecuali kamu sudah berwudu. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah abqa bersamanya. Tadi semua ya. Itu sahabat yang harus dibangun kepada kita. Maka indahlah dunia ini. Abah akan berkeliling pada buminya Allah. Dia ingin keliling. Dia ingin ke Eropa. Dia ingin lihat negerinya, ciptaannya, dengan rasanya. Dia. Hanya dia. Ingin merasakan goreng gurame. Merasakan nikmatnya bidadari. Maka bukan pikir siapa. Ya. Maka inilah manusia sekarang. Allah ingatkan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Lahak manusia itu. Selama kamu yang tubuh itu sebelum kamu adalah wudu, sebelum kamu adalah lepaskan mani junub, tidak ada leburan, tidak ada lebaran, tidak ada luberan. Karena luberan setelah kamu lebar. Tapi lebar hanya ada kalau dia sudah labur. Itulah Sunan Kalijaga membuat adalah ketupat, laku kang papat. Lebar, labur, lebur, luber. Karena kau sudah berwudu. Lepaskan. Aku 4, masuk aku 3, aku sehingga yang ada. Silahkan kamu di makom mana. Kalau ingin merasakan makom yang sesungguhnya adalah tadi ya, ada makom fana, ada makom bako. Fana billah, bako billah. Tadi semua ya. Kalau fana billah berarti ada makom sifat, makom Muhammad, ruh tadi semua. Masih ada meminta. Dia ruh menyembah, dia sifat menyembah zat. Tapi pada saat makom musyahadah sudah tak ada lagi sembah menyembah. Tadi semua. Tidak ada lagi cari mencari. Sahabat ya. Disitulah kenikmatan surga. Semuanya sudah rubah. Yang tadinya adalah makhluk mati. Setelah kau pandang dia. Wal akhiratu. Dan akhir itu adalah wa abqa. Dari semua ya. Nah inilah yang harus difahami. Makanya tadi kata Abah juga. Kenapa nyuruh ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma. Ilma itu mufrad. Ingat itu. Dan jamaknya ulum itu ilmu-ilmu. Maka Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Utlubul ilma. Tapi ilma tahu harus sampai kepada bukan hanya sebatas tahu. Tahu pohon, tahu ini, itu tahu. Tahu nama saya. Tahu diri itu bukan tahu nama. Bukan tahu kampung. Tahu bapakmu, tahu ibumu. Itu bukan tahu diri namanya. Tahu diri adalah setelah engkau hilanglah pengakuan karena engkau sudah berwudu dan engkau sudah tadi semua. Ya, buat teman-teman yang masih mengaji Kifayatul Akhyar, pahamilah tentang kisah 7 air mutlak itu. 7 air mutlak itu tidak ada yang mutlak. Itulah pelajar. Maka di penghujung pelajarannya guru kita adalah penulis kitab Kifayatul Akhyar menuliskan syaratnya air mutlak itu tidak boleh berubah warna, rasa dan bau, dan 7 air itu akan berubah-ubah. Selama kau pandang air tadi semua ya. Kembalikan semuanya dari ma'ul hayat, air hidup. Allah lah dia. Maka disitulah kamu sudah wujuhu yauma idzin nadhirah. Surganya tanpa susu, tanpa madu, tanpa apa. Itu tadi semua. Jadi kita nih sekarang bisa menikmati semua lapis surga itu sebetulnya. Tubuhmu
yang disebut jannatul ma'wa, pada ruh jismanimu. Kau bisa menikmati segala apa setelah kau abqo, menjadi makanan surga. Tadi semua ya. Dan kamu sudah bisa sholat. Di situ sudah bisa sholat. Karena kamu sudah mensucikan dan kamu sudah bebas dari junub, dari semua. Ya. Kalau kau berhubungan dengan istrimu, kau mandi dengan 7 samudra, dengan 7 samudra, tidak akan bisa mensucikan itu. Karena bukan di situ. Isyarat Tuhan la yamassuhum ilal mutahharun itu adalah tadi bagaimana ya sahabat. Jadi ini barangkali siapa Mas Adi, Mas Surahman, Mas Imron tadi yang ditanyakan tentang wudhu yang sempurna ya. Tapi ya sudahlah, hidup adalah proses belajar, kata Abadi. Manusia akan terus diberikan sekolah. Tapi yang penting adalah mau berubah. Itu saja dari semua ya. Silakan, karena sekarang ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa energi tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk saja. Kamu bukan materi dan kamu juga bukan energi. Kamu juga bukan cahaya. Tapi kamu kembalilah pada Allah. Tapi Allah tajali pada cahaya. Allahu nur. Siapa cahaya itu? Muhammad. Diri dohirnya. Karena bagaimana kau akan mengenali Allah tanpa sifat? Maka tugas kita dari awal tadi mensucikan diri, mengembalikan sifat. Tak ada makhluk yang punya sifat. Nah inilah yang Syaikhul selalu ingatkan kepada kita adalah di dalam hikmah 126 beliau mengingatkan kepada kita adalah jangan mengaku-ngaku adalah manaka antadai ma laisa laka mimalil makhlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan milikmu. Apa yubihu laka antadai wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah dia boleh mengklaim miliknya, sifatnya? Ingat, makhluk ini tak punya sifat. Sifat yang disifati, hidup yang dihidupkan. Tadi semua ya. Maka di hikmah yang sebelumnya adalah la tatlub iwadhan ala amali lastalahu fa'ilan. Janganlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan kamu pelakunya. Kalau wayang sudah bermain capek dari pagi sampai malam memainkan kamu, siapapun kamu, si Arjuna kah, si Cepot kah, Dewala kah, gagah kah, lemah kah, menangkah, kalahkah, tuh. Sehingga Allah mengisahkan tentang Uhud dan Badar. Pada saat kamu Pandawa, walaupun kamu satu, menang. Inilah juga keyakinan orang Islam. Lihat Hajar. Kamu selalu bersandar pada modal, pada uang, pada orang, pada ini. Dan Imam Ghazali berkata selama kau membawa tulang atau, nah ini Imam Ghazali pun di situ juga belum selesai. Maka kata bilang tadi, maaf nih, yang ngomong bukan Abah. Kalau Ghazali itu hidup zaman ini, dia akan datang. Abah kasih tahu. Karena kamu pandang dia Ghazali adalah Ghazali, orang, sosok. Itulah gagal kamu memandang tadi semua. Ya. Pandanglah tulang itu Allah tuh. Pandanglah Mercy itu Allah. Pandanglah Eropa semua Allah. Maka dunia ini sudah menjadi akhirat bagimu. Maka tadi la tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka ala amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan kamu pelakunya. Yang gagah bukan kamu. Yang gagah bukan Arjuna, dalang. Yang jago panah adalah dalang. Yang punya jago gada adalah bukan Bima, dalang. Yang punya bijaksana bukan Yudhistira, dalang. Tapi Pandawa 5, sedulur papat 5 pancar bersatu dengan dalang, menang. Muhammad Ahmad sallallahu alaihi wasallam itu kan tadi semua perang Badar pada saat bersandar pada dalang wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Cuma Nabi Muhammad tidak tahu, sama kayak Musa ini kadang-kadang orang sekarang koyo sakti. Saya bisa. Ya, itulah persoalan. Nabi Muhammad belum tahu menang itu oleh Allah. Nabi Musa pada saat lebar tongkat belum tahu apa yang akan terjadi. Nabi Ibrahim pada saat dilemparkan ke ketapel itu belum yakin api itu tidak akan membakarnya. Inilah hati-hati. Wali iblis dan wali Allah itu beda. Ya. Musa nggak tahu.
Semua nabi itu. Nuh pun nggak tahu kenapa disebut bin perahu. Suruh nanam kayu. Semuanya. Pahami ya sahabat. Disinilah. Pelajaran yang harus kita ambil adalah. Kalau kamu ingin bahagia hari ini. Kenapa Abah sampaikan hari ini? Karena Abah sudah berkeliling kemana? Ke berbagai negara. Ternyata kok mereka lebih paham daripada Islam. Jack Ma saja dia melakukan tai chi begini. Who's moving me? Siapa yang menggerakkan saya ini? Dia justru pada saat dia melakukan tai chi, dia sedang menyaksikan piilnya, adanya sang hidup. Maka Abah sekarang kuliner, kemanapun Abah mencicipi, ternyata semua makanan itu, rasa itu karena hidup. Bukan lidahmu gurih, asin, pahit, manis. Karena tanpa hidup lidahmu tak bisa mencicipi. Semua keindahan Belanda dengan tulipnya. Warna ungu, warna oranye, warna apa, warna apa, warna apa. Tak ada satupun warna. Yang ada si Hayat itu yang melihat warna. Maka tadi jangan bodoh. Jangan pegang pada orang-orang yang selalu, oh yuk kita boleh pada Allah. Tinggalkan dunia. Bukan begitu konsepnya, Bung. Akhirnya Islam belangsak. Saya pernah ceritakan tentang dua wali. Satu miskin, satu kaya. Ternyata yang tidak juhud, yang miskin. Tak ada yang menghalangi. Sulaiman sudah digambarkan. Silahkan. Kalau perlu seluruh bumi. Bumi ini milikku. Dan Allah sudah menyuruh. Bumi ini milikku. Tapi ku-nya juga. Nah, pada saat kamu sudah sudah kamu pijit. Truk. Sudah esa. Ese, ke kiri ese, ke sini ese. Semua milikku. Kalau masih ada milikmu, ya boleh milikmu juga, tapi mu-nya dia juga. Dia mengatakan milikmu, kata dia. Milikku, kata dia. Aku, kata dia. Kalau sudah begitu dunia ini surga sudah. Tapi sayang sahabat. Saya pernah pergi juga, orang Jepang juga sudah melihat begitu. Oh sekarang orang Islam yang ramai masjidnya. Makin maaf, makin hancurlah. Manusia ini saling bermusuhan, bermakian, saling menghina, saling menginjak. Atas nama Allah. Membunuh atas nama Allah. Menjelekkan atas nama Allah. Inilah yang menyedihkan. Buat bang orang Islam. Bukan hanya di sini. Kan Abah saksikan di Suriah, Irak, Libya, Afghanistan. Hanya negara-negara yang bersandar pada Zionis saja, kayak Arab Saudi dan Qatar, Kuwait yang masih kelihatan mewah karena dia bagian. Nah itu sama aja. Kalau seandainya mereka sudah bagian hancur dan kita bukan bagian, karena kita ini masih tengah-tengah. Ini juga sudah mulai tanda-tanda akan bagian. Kata Abah, lihat bumi ini pada saat kamu sudah tidak bersama Allah, maka Tuhan akan mengirimkan makhluk-makhluk yang akan menghancurkan bumi ini. Menghancurkan negerimu. Menghancurkan bangsamu. Menghancurkan dirimu. Menjadikan kamu jongos. Hari ini Indonesia sudah jadi jongos. Karena tidak kesadaran. Sholat tak sholat. Puasa tak sahur. Tak imsak. Haji tidak pernah. Walaupun sampai kepalamu bejat di sana. Tapi tidak pernah qorib dekat dengan Allah. Karena pada dasarnya. Syahadatmu akan membawa pada sholatmu. Sholatmu hanya akan membawa pada zakatmu. Zakat akan datang pada imsakmu. Imsak akan datang pada haji. Qorib. Ingat, qorib dekat. Panahnya kamu, tajalinya Allah. Qorib. Tapi itu kalau sudah imsak. Saum. Tapi imsak kalau itu sudah zakat. Kamu menjakatkan dirimu. Tadi. Mewudukan dirimu. Mandi junubkan dirimu. Itulah zakat. Kemudian kembalilah. Barulah kamu bisa sholat berdiri. Setelah sholat kau bisa saksikan. Siapa sebetulnya yang berdiri. Siapa yang menahan diri. Siapa yang dekat. Pak ini qorib. Kata Allah. Ya. Di situ saja yang harus dipahami oleh kita. Karena kalau selalu berpegang pada prinsip-prinsip Allah. Kepada mereka-mereka tadi yang mengaku yang disebut oleh orang-orang adalah
kekasih Allah, tapi masih membenci pada dunia, itu bukan kekasih Allah. Ini yang salah tadi semua. Baru 1/4 kekasih Allah. Karena pada dasarnya dohir, batin, awal, akhir hanya Dia. Tapi kalau kamu tidak bisa tadi, itulah maka berjalannya adalah innalillah. Dari mulai tinggi, kesadaran tinggi, turun pada kesadaran rendah. Dari kesadaran rendah, kamu harus kembali lagi kepada Dia itu. Hanya untuk proses belajar. Learning by doing. Bisa memahami setiap tahapan. Ruh hanya satu. Martabatnya saja yang berbeda dari semua. Ya. Keadaan, kepanaanmu atau kebakuanmu lah yang membedakannya. Bukan ruhnya yang beda-beda. Tapi kefanaan. Pada saat fanamu total, maka berarti itulah ruh kamilah. Tapi pada saat ada di kamu, itulah nafsul amarah. Dia juga, silakan kata Allah, lumayan sebagai siapa. Ya, itulah kenapa perang Uhud dan perang Badar. Pada saat Nabi Muhammad perang Badar, bersandar pada Allah. Pada saat Sarah Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim, bahasanya ini. Ditandusnya batu yang dicari air yang paling muskil. Di pada saat kamu wudhu, lepaskan dirimu. Nah, disinilah juga kehebatan Maryam dalam guhanya. Kaf ha ya ain mim sod. Kaf ha ya ain sod itu adalah itu. Semuanya kau bangun di sini. Kaya dan lain sebagainya. Ya, terserah pada kamu, pada posisinya. Kalau kamu belum bisa menafikan ini semua, tinggalkan ini semua. Tapi kalau kamu sudah melihat ini semua Dia, nikmatilah. Karena ini tentang kisah Dia. Maka di penghujung perjalanannya itu Dia, inilah wujud johir. Baru, tapi baru itu adalah bako. Yang baru itu yang qadim. Yang fana ini yang bako. Yang akhir ini yang awal. Yang dohir inilah yang batin. Sempurnalah kamu. Itulah surga. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurbah. Syaratnya jannatul kurbah turun. Jannatul firdaus. Pada fuadmu. Turun lagi pada hatimu. Jannatul na'im. Muncullah pada jasad. Jannatul ma'wa. Tuh. Yang dibalik. Bukan dari sini ke sono. Kita akan turun. Summa rodadnahu asfala safilin. Kita itu innalillah dari Allah. Tanajul turun. Bukan turun. Ini bahasa saja abah tangan begini. Bukan turun. Turun. Ingatnya menuju lupanya. Ingat 100% kesadaran sempurna bersama Allah. Itulah Adam. Pada saat di surga. Nah, itu bahasa surga. Pada Adam lagi. Tolong coba memahami itunya. Ya Allah ya Karim. Itu tentang kesadaran. Sempurna bersama Allah. Karena belum ada jasad. Dari mana jasad akan menghalangi Dia? Maka itulah dibisakannya di alam arwah. Barulah di alam af'al Allah itu. Di alam arwah, alam misal, alam adsam, alam insan. Tadinya yang kodim, sekarang menjadi baru. Tadinya yang bako, sekarang jadi pana. Kembalikan lagi ke bako. Innalillah wa inna ilahi roji'un. Hanya itu saja Tuhan itu. Maka kamu akan menyaksikan kehidupan yang tadi kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana. Hanya kamu saja yang tidak menyaksikan. Hari ini kita masih bersentuhan dengan orang-orang 1000 tahun. Hari ini kamu masih bisa melihat dengan orang-orang mungkin 1 juta tahun. Cuma inilah yang sulitnya kita adalah menyampaikan sesuatu yang belum dilihat oleh orang. Menjelaskan adalah warna merah kepada orang buta. Susah memang. Kecuali kamulah yang harus melihatnya. Itulah Allah saja tidak bisa merubah kamu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kalau kamu adalah jasad, bagaimana aku merubah? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dengan anfus. Tapi anfus itu aku. Kesadaran aku. Bukan kamu yang bisa berubah. Tidak ada makhluk ini. La haula wala quwata. Jadi rubahnya itu adalah tawakalkan, fanakan.
supaya akhir itu adalah abko kepada Allah. Maka itulah kata Allah dalam ayat lain, la yamutu, dikatakan wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, hidup. Karena ini hanya tentang hidup. Ya, ingat itu, hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Dan Allah mengatakan mendapatkan rizki di sisi Allah. Nah, rizki yang di sisi Allah itu tadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kamu sudah ada di dalam gendongannya. Kamu sudah berada kembali pada titik nur dari semua. Maka kamu adalah hamba. Rokok ini hamba daripada si rasa ese di dalam. Hamba Allah. Gitu. Aduh, tinggal satukan. Hamba ya Allah. Tadi semua Allah dohir, Allah batin. Ya Allah, sahabat. Marilah kita kembalikanlah ya. La yamliku li nafsihi doro wala naf'an. Nah, maka disinilah tahapan-tahapannya Abah sudah ajarkan semua. Ini karena TikToknya nggak mati-mati, berarti udah lewat ya sebenarnya. Biasanya Abah live itu berdasarkan TikTok 1 jam selesailah semua gitu. Ini udah 1,5 jam. Dia Allah ingin sedang mendengarkan cerita dirinya. Allah ingin mendengarkan cerita dirinya. Tadi semua. Allahu Akbar. Mari sahabat, karena inilah mari kita sempurnakan konsep Tuhan. Dan sekarang kenapa Abah buka? Karena kok mereka yang Cina itu pantas utlubul ilma walau bitsin. Karena mereka justru sudah punya kesadaran. Orang Jepang adalah dengan yoga sudah punya kesadaran. Orang Buddha sudah punya kesadaran. Kok Islam makin gak sadar-sadar, terus mabuk. Akhirnya terus menderita, miskin, gelisah, takut. Ya tadi, sifat jasad itulah yang selalu gelisah, takut, khawatir, takut kehilangan. Kenapa takut kehilangan? Karena kamu merasa memiliki. Sebenarnya bagi orang yang sudah tidak merasa memiliki, nggak ada masalah. Bukan milikku. La yamliku li nafsi dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Bahkan dalam Al-Quran juga nyuruh kita senang di dunia ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum. Tuh, sama air hayat, air kehidupan. Ma'ul hayat, bahrul hayat, air Allah. Tadi. Wa yumdidkum bi amwalin. Tuh. Maka dia akan tambahkan harta amwal. Karena kamu, kata Tuhan, wahai hambaku, setelah aku berikan kamu mercy, dan ternyata aku yang menikmati mercy itu, maka aku tidak ada halangan untuk memberikannya. Ikut kamu menyaksikan dan ikut kamu menikmati bersamaku. Begitu. Ini lihat orang, wah tuh, orang gak juhud. Ya, malah miskin di kebun pisang. Ya, ada lagi-lagi yang di kebun pisang, apa semua. Itu bukan juhud, sombong. Allahu Akbar. Kebalik-balik, Pak. Konsep Tuhan itu tidak begitu. Karena Allah itu tidak punya begitu. Yang ada itu Allah itu Ghani, Mugni, Rozak. Tadi semua. Ya, ayo sempurnakan ilmu Allah. Tadi semua. Ya. Kembali pada Allah itu bukan untuk disiksa. Kembali pada Allah itu adalah. Dan tadinya lupa, jadi ingat itu. Dengan apa? Dengan wudhu. Dengan apa? Dengan mandi tobat. Tadi semua. Maka Abah suka ajarkan dengan mandi. Maka air kolam Abah itu sudah bukan lagi air kolam. Tuh. Udah hampir 10 tahun tak pernah ganti air.
Coba kamu cari kolam renang yang tidak pernah ganti air 10 tahun. Dan dia tidak pernah berubah. Semua ya, asal benar caranya. Kau pandang dia, maka itulah air ketuban. Tadi semua air kehidupan, seperti air dalam kandungan ibu. Pada air itulah kau bisa bercakap dengan Tuhan. Tutup matamu, tutup telingamu, tutup mulutmu, tahan napasmu, supaya ada Lailatul Qadar. Pada saat kau sudah berwudu, sudah mensucikan dirimu, sudah mengembalikan milik dia kepada dia, maka sesungguhnya engkau sekarang sudah diliputi dengan sifatnya. Pemaaf, penyayang, kaya, sabar, ikhlas, zuhud. Tapi kalau sebaliknya, kamu pada kesadaran tubuh, kecewa, marah, dengki, iri, sombong, merasa lebih baik, merasa soleh. Jadi kiai gagal, karena dia pasti jadi barsiso. Jadi orang kaya gagal, pasti dia jadi salabah dan korun. Jadi pejabat gagal, karena pasti dia jadi Firaun. Maka disitulah wala taqrabus sholat. Janganlah kau dekati sholat, janganlah kau dekati jadi gubernur, jadi presiden. Illa wa antum sukaro, kalau masih mabuk. Janganlah kau dekati gitu. Jadi orang kaya kalau kamu masih mabuk. Jangan kamu dekati jadi ahli ilmu, ahli ulum, kalau belum kamu memiliki ilmu yang satu itu. Karena kamu akan jadi barsiso. Itulah sahabat ya. Mari itu saja barangkali cukup ya. Walaupun TikToknya nggak mati-mati, kita akhiri semua bahwa sekali lagi. Karena Abah ingin mengajak kebahagiaan pada semuanya. Dari semua. Abah ingin mengajak kembali pada Allah. Dengan cara yang benar. Menurut Allah. Dan inilah yang Allah katakan di dalam berbagai ayat. Adalah kepada kita. Kembali kepada Allah itu dengan cara Allah. Bukan dengan cara kita. Nah ini yang harus dipahami ya. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Ya sahabat. Kembali kepada Allah. Oleh Allah, ingat kepada Allah oleh Allah, kan hanya Allah, la yadkurullah illallah. Ya Muhammad anna rabbaka usolli, tiada yang bisa sholat kecuali sholatnya Allah. Tuh, tiada yang bisa bekerja ke kantor, kerjanya Allah. Tuh, tiada lagi, semua. Barulah kau sorga. Wah, naik kereta bagus, uang banyak, rumah bagus, istri cantik, semua milik Allah. Allah. Ini kereta tak punya, sepeda butut, hidup menderita, perut sering lapar, kuota sering habis, kuota listrik bunyi terus, nit. Menderitalah kamu di dunia ini. Walaupun tahajudmu sampai bejat kepalamu, kau ngaji Yasin, one day one judge, gitu kan tadi, tahajudmu sampai dongklak sekalipun. Karena bukan itu konsep Tuhan. Itulah Quran sudah mereportase seluruhnya semua kisah nabi-nabi itu. Cuma tadi manusia adalah watil kal amsalu nadribu halinnas. Perumpamaan itu adalah tidak pernah bisa dibaca oleh manusia kecuali ilal alimun, kecuali orang yang sudah wudu, kecuali oleh orang yang sudah bebas dari junub. Maka yang ada dia, ilmu dia, hidup dia, pengetahuan dia, kekayaan dia, kebahagiaan dia, dohir dia, batin dia, awal dia, akhir dia. Selesai. Dengan napasmu, masuk keluar, nikmat. Artansi, lepaskan artasbih. Tuh, yang tadinya makhluk hina, sekarang jadi abko. Tuh, masukkan lagi ke dalam, keluar. Yang tadinya makhluk, Khalik. Tuh, dengan napas. Hanya napas yang bisa menariknya. Cuma kamu hanya bisa dapatkan kodarmu, lailatun, kalau kamu lailatun, mati. Kalau tidak, ya tidak ada semuanya. Hanya dongeng belaka, kisah belaka, hayal belaka. Hidup jadi main monopoli.
Kayanya kaya-kayaan, sholatnya sholatan, puasanya puasaan, hotelnya hotelan, kawinnya kekawinan, karena matinya mematian. Tadi semua akhirnya bidadarinya bibidadarian. Nah, itu orang tertipu. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf sekali lagi, sehat semua. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. السلام عليك يا زاد، السلام عليك يا نور، السلام عليك يا الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا روحي، السلام عليك يا الجسد.